Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Febrianti dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Proses Pembelajaran Daring di SMP Muhammadiyah 5 Tulangan. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara singkat pendidikan Muhammadiyah di Tulangan, strategi pembelajaran, menganalisis proses pembelajaran daring, faktor-faktor pendukung, serta penghambat guru dalam melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap pendidikan, terutama pada proses pembelajaran yang awalnya dilakukan secara langsung, namun sekarang dialihkan menjadi pembelajaran daring. Peserta didik dituntut harus terbiasa melakukan daring walaupun kurang efektif. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 5 Tulangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode deskriptif kualitatif dengan cara pengambilan rekaman suara saat proses wawancara berlangsung. Strategi pembelajaran yang dilakukan agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik antar guru, peserta didik, dan juga wali murid. Adapun beberapa faktor pendukung guru dalam proses pembelajaran, yaitu ketersediaan handphone, kuota, dan jaringan internet yang stabil, dan faktor penghambat yaitu seperti tidak dapat bertatap muka secara langsung yang membuat peserta didik tidak fokus dalam menerima pembelajaran secara daring. Pendahuluan. Proses pembelajaran merupakan suatu proses belajar dan mengajar di mana dalam kegiatan tersebut diperlukan sebuah rencana dan bahan materi yang dapat menunjang proses pembelajaran di kelas. Harapan dari proses pembelajaran yaitu guna terciptanya perubahan-perubahan yang lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan yang positif yang ditandai dengan perubahan tingkah laku individu demi tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, serta kemampuan intelektual dan berpikir kritis yang akan terbentuk dalam suatu proses pembelajaran. Pemerintah telah berupaya untuk memutus rantai penularan COVID. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di sekolah dengan tatap muka dengan guru tidak dapat dilakukan pada masa pandemi. Pemerintah mewajibkan seluruh siswa untuk melakukan proses pembelajaran secara daring. Proses pembelajaran daring yang dilakukan saat ini menjadi hal baru yang dirasakan oleh guru maupun peserta didik. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana proses pembelajaran daring pada masa pandemi. 2. Apa saja faktor yang mendukung guru dalam kegiatan belajar mengajar selama pandemi. 3. Apa saja faktor penghambat guru dalam kegiatan belajar mengajar selama pandemi, dan bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran proses pelaksanaan pembelajaran, faktor pendukung dan penghambat guru dalam kegiatan belajar mengajar. Metode jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dengan metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di SMP Muhammadiyah 5 Tulangan, dikarenakan dianggap lebih efektif untuk digunakan karena untuk menggali data secara subjektif, dan subjek dalam penelitian ini yaitu guru SMP Muhammadiyah 5 Tulangan. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara oleh Ibu Quraini Kristiana, SPD, MPD. Pemilihan subjek tersebut dilatar belakangi karena tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana proses pembelajaran daring serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat guru dalam proses pembelajaran daring untuk guru sekolah menengah pertama. Dan teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wawancara menggunakan perekam suara. Instrumen penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian karena untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan penelitian kualitatif, maka instrumennya yaitu peneliti itu sendiri dengan berbagai kegiatan yang mendukung peneliti melakukan penelitian seperti wawancara, observasi, atau dokumentasi dengan partisipan. Hasil dan diskusi. Sejarah pendidikan Muhammadiyah di Tulangan. Berdirinya lembaga pendidikan atau sekolah Al-Islam yang biasa disebut dengan Sekolah Muhammadiyah ini terletak di Tulangan, Sidoarjo. Didirikan oleh Badan Amal Usaha Muhammadiyah. Tingkatan berdirinya sekolah atau lembaga pendidikan Muhammadiyah terlebih dahulu adalah tingkat SMP, SD, dan SMA. Cabang Muhammadiyah Tulangan mempunyai 4 amal usaha Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan yang mendirikan beberapa lembaga pendidikan, yaitu terdapat SD Muhammadiyah 2 Tulangan, SD Muhammadiyah 8 Tulangan, SMA Muhammadiyah 3 Tulangan, dan lembaga pendidikan SMP
Muhammadiyah 5 Tulangan ini berlokasi di Jalan Raya Kenongo Tulangan Sidoarjo yang berdiri sejak 1 Januari 1971 dengan status kepemilikan Yayasan Muhammadiyah. Strategi SMP Muhammadiyah 5 Tulangan, yaitu pertama dengan melakukan pelatihan iptek oleh para guru guna meningkatkan kemampuan dan kualitas selama mengajar secara daring. Kedua, menjaga komunikasi dengan baik antara guru, peserta didik, serta wali murid karena orang tua banyak kendala yang dihadapi selama pembelajaran daring ini. Banyak yang mengeluh seperti banyak tugas yang diberikan guru dan tidak efektifnya pembelajaran sehingga membuat peserta didik lebih sering bermain gadget setiap saat. Dan sebagai orang tua, hendaknya mengembangkan karakter anak dengan penuh kasih sayang, saling berinteraksi, dan melakukan kegiatan yang positif selama belajar di rumah. Proses pembelajaran daring, peserta didik bisa mengakses Google Classroom atau channel YouTube berisikan materi-materi yang diajarkan guru kepada peserta didik. Selain itu, pengumpulan tugas dengan cara mengisi link Google Form yang nanti akan dinilai oleh guru dan melakukan Zoom minimal sekali atau 2 kali dalam sebulan setiap mata pelajaran. Selama proses pembelajaran daring ini, semua wajib mengerjakan tugas dan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran. Dampak kepada peserta didik yaitu mereka merasa bosan, dan solusinya guru memberikan media pembelajaran yang menarik seperti video pembelajaran. Faktor pendukung pembelajaran daring. Berdasarkan hasil wawancara, adanya ketersediaan fasilitas yang memadai di sekolah seperti wifi di sekitar sekolah dan adanya subsidi kuota paket internet yang diberikan pemerintah. Dan saat pemerintah berhenti memberikan subsidi, maka sekolah yang memberikan subsidi kuota tersebut. Faktor penghambat pembelajaran daring. Berdasarkan hasil wawancara, guru tidak dapat bertatap muka secara langsung, sehingga akan kesulitan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara maksimal, dan dikhawatirkan terjadinya kecurangan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal berikut, yaitu dengan metode deskriptif, kualitatif, serta sumber data yang didapatkan melalui wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian seperti strategi yang diterapkan SMP Muhammadiyah 5 Tulangan dalam pembelajaran daring, serta faktor pendukung pembelajaran daring seperti subsidi kuota internet yang diberikan oleh pemerintah kepada guru, dan ada pula faktor penghambat pembelajaran daring seperti guru tidak dapat menjelaskan materi secara maksimal kepada peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian, maka adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1. Peneliti kedepannya hendaknya melakukan wawancara secara lebih terstruktur. 2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas responden seperti peserta didik atau orang tua yang merasakan dampak langsung dalam penerapan pembelajaran daring. Ucapan terima kasih. Dalam proses penelitian dan penyusunan artikel ini, tentu banyak pihak yang membantu. Saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan artikel ilmiah. Yang kedua, Bapak Muhsin Amrullah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan Keesdean sekaligus pembimbing dalam penyusunan artikel ilmiah. Yang ketiga, Ibu Quraini Kristiana, SPD, MPD selaku narasumber selama wawancara dan observasi, dan seluruh pihak yang senantiasa membantu saya menyelesaikan artikel ilmiah. Dan yang terakhir, referensi. Berikut referensi yang saya gunakan dalam artikel ilmiah saya. Cukup sekian hasil presentasi, saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.